Indonesia bisa lolos jika bisa mengambil satu kemenangan saja, apakah pada Rizky Ridho, kemudian Jay Itzes dan juga Justin Hubner. Ini memang sangat komplit untuk posisi pemain sayap. Nah, kita lihat. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner, dan kita tahu pelatih tim nasional Indonesia Sintayong sudah memanggil deretan nama untuk memperkuat tim nasional pada laga menentukan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan Irak dan juga Filipina di Jakarta nanti. Nah, mari kita kuliti bagaimana peluang dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pelatih Sintayong dengan komposisi pemain yang sudah dipanggilnya saat ini. Indonesia berada dalam posisi yang sangat menguntungkan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini dengan mendapatkan 7 poin dan hanya tertinggal dari Irak. Sementara pesaing terdekatnya yaitu Vietnam baru mendapatkan 3 poin di peringkat ketiga dan Filipina 1 poin di peringkat terakhir. Indonesia bisa lolos jika bisa mengambil satu kemenangan saja, apakah itu melawan Irak atau melawan Filipina, atau bisa mendapatkan 2 hasil imbang dari lawan Irak dan lawan Filipina, sudah bisa lolos ke putaran ketiga. Atau kalaupun misalnya kalah dalam 2 pertandingan tersebut, masih bisa lolos dengan catatan Vietnam tidak bisa mengambil semua kemenangan dalam 2 partai sisa, begitu juga Filipina tidak bisa mengambil semua kemenangan dalam 2 partai sisa itu. Nah, dengan kesempatan yang begitu terbuka lebar, artinya kita boleh memupuk optimisme untuk 2 pertandingan kandang di Jakarta. Dan kita tahu tiket sudah dilepas dengan meskipun harga cukup mahal, tetapi antusiasme sangat tinggi untuk bisa mendukung perjuangan tim nasional Indonesia untuk bisa lolos ke putaran ketiga nanti. Nah, kalau kita bisa melihat komposisi pemain yang dipanggil oleh pelatih Sintayong, memang ada beberapa kejutan di situ. Misalnya kalau posisi penjaga gawang, kita tidak melihat ada nama Martin Paes karena memang masih memiliki masalah dalam proses naturalisasinya, belum clear betul. Nah, takutnya nanti kalau dia dipasang ada permasalahan berikutnya, permasalahan ikutan yang bisa mengganggu kalau kita lolos ke putaran ketiga. Maka yang dipanggil di situ ada Adi Satrio dari PSIS dan juga Hernando Ari dari Persebaya yang juga sudah tampil di Piala Asia U23 baru lalu. Nah, kita tahu kemungkinan akan diberikan posisi itu kepada Hernando Ari. Berikutnya di posisi back tidak ada nama Elkan Bagot, hanya ada nama Jordi Amat, Justin Hubner, kemudian Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Itzes. Nah, ini sudah komposisi yang komplit. Kalau kita melihat pelatih mungkin bisa memasang di situ bergantian 3 pemain, apakah itu semuanya bisa dipasang ya, tetapi kemungkinan 3 komposisi inti bisa pada Rizky Ridho, kemudian Jay Itzes dan juga Justin Hubner. Nah, ini bisa kemungkinan. Nah, Jordi Amat punya peluang ya, meskipun kita tahu di pertandingan sebelumnya dia tidak tampil. Apakah lawan Filipina, kesempatan terbuka untuk Jordi Amat. Begitu juga bagi Ferrari. Nah, untuk posisi pemain sayap, kita lihat di situ ada banyak nama yang dipanggil. Ada Pratama Arhan, Shane Patinama, kemudian Sandy Walsh, Yance Sayuri, Asnawi Mangku Alam, Nathan Chuaon, dan juga Yakob Saruri. Ini sangat komplit ya, pemain di posisi sayap dengan formasi 3-4-3 yang selama ini sering digunakan oleh pelatih Sintayong. Di kiri kalau di U23 ada Pratama Arhan, tetapi juga ada nama Shane Patinama yang mencetak 1 gol ke gawang Irak pada pertandingan di putaran pertama kualifikasi kedua Piala Dunia. Nah, kemudian Nathan Chuaon ini kalau di Piala Asia U23 kemarin cukup bagus ketika dicoba di posisi 2 gelandang pivot. Ini juga punya kesempatan untuk bisa digeser di posisi gelandang pivot, sementara posisi sayap kiri diberikan kepada Pratama Arhan. Ada Patinama dan juga ada Pratama Arhan di kiri. Nah, di kanan kita bisa melihat ada Sandy Walsh, kemudian ada Yance Sayuri. Ini juga kekuatan yang cukup bagus. Asnawi juga bisa dipasang. Yance Sayuri ini kita tahu memberikan assist yang begitu indah kepada Marcelino pada saat mencetak gol ke gawang Irak pada putaran grup Piala Asia baru lalu ya. Kita melihat di situ begitu indahnya assist yang diberikan oleh Sayuri. Jadi memang sangat komplit untuk posisi pemain sayap. Nah, kita lihat di posisi gelandang.
ada Ivar Jenner, kemudian Ricky Kambuaya, Tom Haye, dan juga Marcelino Ferdinand. Nah, saya pikir dua tempat utama akan diberikan kepada Jenner dan juga Tom Haye. Meskipun juga Nathan Chuaon punya kesempatan untuk bisa menjadi pelapis pada posisi ini. Ricky Kambuaya akan bisa menjadi pemain pelapis untuk partai lawan Filipina atau ketika kondisi sudah sangat menguntungkan. Nah, di depan kita melihat ada Dimas Derajat, Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri, dan Rafael Strijk. Nah, di situ Marcelino bisa didorong ke depan bersama Strijk dan juga Ragnar Oratmangun ya, atau Egy ada juga kesempatan di situ. Dimas Derajat di sini mungkin fungsinya dia sebagai pelapis. Ini adalah komposisi yang sangat komplit meskipun tidak ada Witan, tidak ada Elkan Bagot, dan juga tidak ada Mark Klok. Jadi kita harus optimis bahwa dengan komposisi seperti ini kita bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia dan membuka harapan untuk lolos ke Piala Dunia nanti di benua Amerika. Silakan jika ada komentar, kita ketemu dalam episode berikutnya. Salam.